Astaghfirullah. Dan kita masuk pada bab yang ke-19 ya. Iya. Bab innaka la tahdi man ahbabta. Baik, kita baca. Bab qaulullahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Bab ke-18. Wa fi sahih an Ibnil Musayyib an abihi qala lamma hadarat Aba Talib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Faqala lahu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Faqala lahu atarghabu am millati Abdul Muttalib. Fa'ada alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Fa anzalallahu azza wa jal ma kana lin-nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Wa anzalallahu fi Abi Talibin innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Baik. Di dalam sahih, maksudnya sahih Al-Bukhari, dari sahabat Sa'id ibni Al-Musayyib. Sa'id ibn Al-Musayyib adalah pemimpin para tabi'in. Dan dia menikah dengan salah satu putri daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan dari bapaknya. Berarti bapaknya adalah Al-Musayyib. Dan Al-Musayyib itu adalah Ibnu Hazanin Al-Mahzumi. Jadi ketika disebutkan di sini, ketika Abu Talib meninggal dunia, lamma hadarat Abu Talib al-wafatu, ketika sudah sampai kepada Abu Talib jelang wafatnya, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian duduk di sampingnya.
Wa indahu, dan juga di samping Abi Talib juga ada kawan-kawannya. Ada Abdullah ibn Abi Umayyah dan juga Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr ibn Hisham. Di zaman jahiliyah disebut Abul Hakam. Karena dia menolak ajakan Islam, maka Rasul memberikan julukan Abu Jahal. Faqala lahu, maka Nabi SAW berusaha untuk mentalkin saat detik-detik wafatnya Abu Talib itu. Ya ammi, wahai pamanku, kul, katakan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Di mana kalimat la ilaha illallah itu aku akan berhujjah untukmu dengan kalimat itu di sisi Allah agar engkau selamat, maksudnya. Faqala lahu, maka Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal juga mentalkin Abi Talib dengan kalimat lain. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang lagi agar pamannya mengucap kalimat la ilaha illallah. Fa'ada, maka Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal pun mengulang lagi kalimat yang sama, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Bencikah engkau dengan agama moyangmu Abdul Muttalib? Fakana akhiru maqala, maka akhir ucapan Abu Talib, huwa ala millati Abdul Muttalib. Rupanya dia memilih agama Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan dia pun enggan untuk berkata la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian sedih. Kemudian Rasul pun mengatakan, la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Saya akan meminta ampun kepada Allah laka untukmu, ma lam unha anka, selama belum dilarang kepadaku untuk meminta ampun kepadamu. Fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat surah At-Taubah 113. Maka lin nabi, tidak layak bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, an yastaghfiru, untuk meminta ampunkan, lil musyrikina, kepada orang-orang musyrik, walau kanu ulil qurbah, walaupun mereka orang terdekat dirimu. Wa anzalallahu fi Abi Talib, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Abi Talib, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak sanggup memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha tahu akan siapa-siapa orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah. Di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwa tauhid dan ikhlas itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan datang dari manusia mulia sekalipun sekelas Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Makanya di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala memberikan bab innaka la tahdi man ahbabta, bahwa engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Baik. Jadi kisahnya begini. Di zaman Nabi SAW ketika semakin seru permusuhan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW, jadi dengan berbagai macam upaya orang-orang Quraisy itu menekan dakwah Nabi dengan cara keras, dengan cara lembut,
bahkan dengan cara dialog, tanazul, sampai ke tingkat tanazul. Tanazul itu artinya sudahlah maumu apa, gitu ya. Sampai-sampai kemudian sebagian mereka mengutus Al-Walid ibn Mughirah untuk supaya berdiskusi dengan Nabi. Jadi Al-Walid itu mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau ingin kekayaan, kita kumpulkanlah harta kami, kita serahkan kepadamu, kau jadi orang paling kaya di Mekah. Atau kalau maksud dakwahmu itu engkau ingin jadi pemimpin, langsung saja kita angkat kau pemimpin kami. Atau kalau engkau karena dakwahmu ini ingin mengincar seorang wanita, tinggal pilih wanita mana yang paling cantik dari wanita-wanita Quraisy, kami nikahkan. Atau jikalau dakwahmu ini memang karena kesurupan, ya, mungkin ada jin yang masuk, kami carikan tabib, kita obati, gitu. Tapi Nabi SAW diam, tidak menjawab ucapan Al-Walid ibn Mughirah ini. Sampai kemudian turun ayat, Qul ya ayyuhal kafir. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa Qul ya ayyuhal kafirun ini karena ketika itu Al-Walid menawarkan kepada Nabi SAW, bagaimana kalau seandainya kami sembah Tuhanmu setahun, nanti tahun depan kamu sembah Tuhan kami setahun. Nanti siapa yang cocok, kalau kami cocok dengan agamamu, kami pindah. Tapi kalau engkau cocok dengan agama kami, ya engkau yang pindah ke agama kami, gitu. Turunlah Qul ya ayyuhal kafirun. Sampai kepada tingkat tanazul, gitu. Jadi mereka itu maunya seperti apa, gitu. Sudah, kita ceng-cengan saja lah bahasa kitanya, ya. Gimana enaknya, gitu. Tapi Nabi tidak bergeming. Dari situlah maka marah, ya, para pembesar Quraisy itu. Akhirnya mereka pun sepakat untuk melakukan pemboikotan massal. Kepada siapa? Kepada Bani Hashim. Bukan kepada Nabi saja, bahkan kepada seluruh Bani Hashim, mukminnya kafirnya. Karena selama ini yang melindungi Nabi SAW kan Bani Hashim. Yang melindungi Nabi itu semua dari Bani Hashim. Abu Talib adalah pembesar Bani Hashim. Dan sifat orang-orang Arab di zaman itu kan sifatnya hamiyah. Hamiyah itu maksudnya ada kepanatikan kelompok, gitu. Jangan disakiti kelompokku, aku bangkit. Walaupun yang disakiti itu berbeda paham. Makanya dicela dalam Al-Quran itu tentang hamiyah jahiliyah itu. Makanya ketika kemudian orang-orang Quraisy itu minta menyerahkan Nabi, mereka nggak mau. Sejak itulah terjadi pemboikotan massal, di mana seluruh 18 kabilah itu memboikot Bani Hashim, ya, selama 3 tahun. Pokoknya dilarang, tidak boleh mendekati Bani Hashim. Dan Bani Hashim tidak boleh mendekati kabilah-kabilah yang lainnya. Tidak ada pasokan makanan, bahkan tidak boleh bicara, tidak boleh menikah, begitu seterusnya. Sampai akhirnya kabilah Bani Hashim pun kelaparan. Sampai di antara mereka ada yang memakan dedaunan. Disitulah harta Khadijah habis. Ya, karena untuk membeli makan. Sehingga sekaya apapun 3 tahun memberi makan satu kabilah kan habis juga. Dan ini menunjukkan bagaimana perjuangan Khadijah di saat kesulitan dakwah Nabi SAW menghabiskan hartanya untuk bekal dakwah Nabi SAW. Sampai akhirnya setelah 3 tahun, maka kemudian dicabutlah pemboikotan itu. Lah sebab pemboikotan inilah Abu Talib sakit. Ya, karena mungkin banyak mikir gitu ya. Gimana caranya satu kabilah diboikot, ya? Makanan tidak bisa masuk, mereka nggak bisa safar gitu. Sehingga akhirnya Abu Talib pun sakit. Inilah penyebab Abu Talib sakit setelah pemboikotan 3 tahun. Mendengar Abu Talib sakit ini, pembesar-pembesar Quraisy ini takut kalau seandainya Abu Talib meninggal. Kemudian Nabi SAW mereka perangi, orang-orang Arab akan mengatakan, kalian beraninya hanya karena adanya Abu Talib. Ketika tidak ada Abu Talib, kalian berani pula menyentuh Nabi SAW. Dan ini aib bagi bangsa Arab. Makanya akhirnya kemudian ketika Abu Talib sakit itulah, maka para pembesar ini datang menemui Abu Talib.
Bahkan mereka sampai menyerah, tidak akan menghalang-halangi dakwah Nabi lagi. Mereka datang kepada Abu Talib dan ingin berjumpa dengan Nabi, maksudnya mengadakan islah. Maunya mereka itu, ya sudahlah, kalau memang Muhammad mau dakwah silahkan, tapi ke kalangan dia saja yang sudah masuk Islam. Jangan ngajak-ngajak orang yang belum masuk Islam, diajak pula masuk Islam. Akhirnya kemudian Abu Talib yang ketika itu sakit senang karena sudah ada perdamaian gitu ya. Maka Abu Talib datang kepada Rasul dan mengatakan bahwa mereka siap damai, asalkan engkau tidak boleh mengganggu mereka, dan mereka tidak akan mengganggu engkau. Engkau mau ibadah, mau dakwah ke kalanganmu yang sudah masuk Islam, ya sudah segitu saja jumlahnya gitu, nggak bisa tambah lagi. Rasul tidak bisa. Saya siap damai dengan mereka asal mereka mengucapkan satu kalimat. Maka Abu Talib setelah itu ngomong sama Abu Jahal CS dan mengatakan, keponakanku siap berjumpa dan berdamai asal kalian mau mendengarkan satu kalimat dan menerimanya. Kata Abu Jahal, 10 kalimat pun kami terima katanya. Akhirnya kemudian berkumpul rapat tuh, dan itu rapat terakhir tuh ya, ditengahi oleh Abu Talib antara kelompok Abu Jahal dan juga Nabi SAW. Kemudian kata Abu Jahal, ya Muhammad, apa satu kalimat itu? Akhirnya Nabi SAW mengatakan, Qulu la ilaha illallah tamliku bainal arabi wal ajam. Kalian ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan menguasai bangsa Arab dan non-Arab. Ketawalah Abu Jahal. Dikiranya kalimat apa gitu ya, karena mereka paham, Abu Jahal ini paham dengan kalimat itu. Kalau mereka menerima kalimat itu, secara otomatis mereka meruntuhkan akidahnya, harus membuang Tuhan-Tuhannya kan, berhala-berhalanya. Makanya langsung ketawa dan mengejek Nabi SAW. Ya, sejak itulah tidak pernah ketemu lagi sampai kemudian Abu Talib memarah sakitnya. Disinilah terjadi dialog yang disebutkan dalam bab ini. Ya, di mana disebutkan dalam Sahih Bukhari di sini bahwa ketika Abu Talib itu sudah parah sekali dalam posisi sakit gitu ya, maka Nabi SAW itu kan orang yang paling hirsu ala hidayatin nas. Jadi memiliki semangat untuk memberikan hidayah kepada manusia itu luar biasa Rasul. Makanya Nabi SAW itu di permulaan dakwahnya luar biasa gitu. Dakwah ke pasar-pasar, dakwah di musim haji, dakwah di jalan-jalan, door to door ke sana kemari kan. Artinya kepada orang lain saja Nabi SAW semangat untuk memberikan hidayah, apalagi kepada pamannya yang selama ini memang tidak ada pamannya yang lebih mampu untuk melindungi Rasul melebihi Abu Talib. Paman Rasul banyak ya, ada Abu Lahab, ada Hamzah, ada Abbas gitu ya. Tapi yang bisa melindungi dakwah Nabi itu sehingga tidak bisa disentuh hanya Abu Talib. Masalahnya Abu Talib ini tidak mau masuk Islam, itu saja. Padahal sebenarnya Abu Talib sendiri itu sudah mengakui bahwa Islam itu agama yang benar. Saat ketika dia melihat anaknya Ali bin Abi Thalib salat, kan ketahuan sama Abu Talib. Kemudian ketika kemudian ditanya gitu ya, salatnya Ali ini, maka Ali menjawab bahwa ini adalah syariat yang diajarkan Nabi SAW dan saya sudah masuk ke dalam Islam. Padahal Ali itu masuk Islam sembunyi-sembunyi itu. Abu Talib tidak tahu. Ketika itu usia 10 tahun. Tapi Abu Talib mengatakan, tetaplah kau istiqomah dengan agama Muhammad. Jadi Abu Talib yang nyuruh Ali supaya istiqomah gitu. Lah namanya anak kecil, akhirnya kemudian ngomong sama bapaknya Abu Talib, lah kenapa engkau tidak ikut masuk juga gitu maksudnya. Tapi jawaban Abu Talib dengan mengatakan, laula malamatan nas, katanya. Kalaulah bukan karena aku takut dicela manusia, tentu aku akan masuk ke agama Muhammad. Dari sini menunjukkan bahwa Abu Talib itu yakin bahwa agama Islam itu agama yang hak, cuman karena takut dicela manusia. Ya, takut dia kalau seandainya para kabilah, tokoh-tokoh kabilah Abu Jahal, Umayyah, Al-Walid dan yang lainnya, kawan-kawan akrab dia itu mencela dia karena mengikuti agama Nabi. Dari sini kita tahu bahwa yang menghalangi Abu Talib masuk ke dalam Islam itu karena takut celaan manusia. Berarti karena kesombongan. Ya. Dan kebanyakan
tokoh-tokoh jahiliyah itu mereka tidak mau masuk Islam itu cuma dua perkara sebabnya. Pertama karena kibar sombong, yang kedua karena hasad. Contoh umpamanya Abu Jahal. Abu Jahal ini sebenarnya didoakan Nabi loh. Dalam doanya yang masyhur Rasul mengatakan Allahumma izzal Islam bi umaraini. Ya Allah, muliakan Islam itu dengan dua Umar. Maksudnya dua Umar itu satu Umar bin Khattab, satu Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Amr ibn Hisham. Amr, ya kan? Satunya Umar. Dalam bahasa Arab kalau dicampur jadi umaraini, dua Umar. Kenapa Nabi SAW memilih dua orang ini? Kalau tidak Abu Jahal, Umar bin Khattab. Karena di mata Nabi SAW dua orang ini punya pengaruh. Ya. Baik Abu Jahal karena memang ketika itu pemimpin Arab, dan juga Umar yang ketika itu memang orang yang punya kekuatan. Tetapi Allah hanya mengijabah satu, dipilihnya Umar bin Khattab dan tidak mengijabah Abu Jahal. Bukti bahwa Abu Jahal itu sebenarnya sudah tertarik Islam. Disebutkan dalam riwayat bahwa Abu Jahal itu kalau malam dia suka mendengarkan Quran. Jadi di mana Nabi SAW sholat, maka dia akan mengendap-endap, ngintip-ngintip, dengerin gitu ya. Dan dia tertarik hampir tiap malam. Tanpa sepengetahuan Nabi, Abu Jahal itu dengar. Ya, di semak-semak itu sambil dengerin Rasul baca Quran dalam sholat malamnya. Artinya bahwa orang-orang kafir Quraisy sekelas Abu Jahal itu kalau di malam hari senang dengan Quran. Tapi kalau di siang hari jadi musuhnya Quran. Jadi kalau di malam hari suka dia dengan Quran, di siang hari pula jadi musuh Quran. Lah, suatu ketika Abu Jahal ini dialog dengan kawannya namanya Akhnas ibn Syurek. Ada seseorang namanya Akhnas ibn Syurek itu berdialog empat mata dengan Abu Jahal. Jadi kata Akhnas, ya Abu Jahal, saya ingin bicara empat mata lah dengan kau. Abu Jahal silahkan. Kemudian kata Akhnas ibn Syurek ini, ya Abu Jahlin, ma ra'yuka an dini Muhammad? Bagaimana pendapatmu tentang agama Muhammad? Maka Abu Jahal mengatakan, wallahi ma ra'aitu Muhammadan kadiba. Demi Allah aku tidak pernah melihat Muhammad itu mengeluarkan kata-kata dusta. Dari sini sebenarnya Abu Jahal itu sudah yakin bahwa agama Nabi itu di atas kebenaran, dan agama yang dia anut itu di atas kebatilan. Sehingga Akhnas ibn Syurek mengatakan, "Lah kalau engkau tahu bahwa yang diucapkan Muhammad semua benar, lah kenapa engkau tidak masuk Islam?" Ya. Disinilah kemudian Abu Jahal membuka cerita. Apa penyebab dia tidak mau masuk ke agama Nabi itu? Dia mengatakan bahwa kami dari kalangan Bani Mahzum, ya, dengan Bani Abdi Manaf itu bersaing di tengah-tengah orang Quraisy. Jadi Quraisy itu kan kabilah besar. Quraisy itu menaungi banyak kabilah, ya, kabilah kecil-kecil. Lah yang paling besar dari kabilah Quraisy itu adalah kabilah Bani Hashim atau disebut kabilah Bani Abdi Manaf, ya. Kabilahnya Nabi SAW. Yang kedua kabilahnya Abu Jahal. Ya. Kabilahnya Abu Jahal itu paling besar tuh. Bani Mahzum dengan Bani Hashim itu. Yang lainnya kecil-kecil kabilahnya. Dan saya waktu belajar di Yaman itu memang saya lihat tradisi orang-orang Arab itu, mana kabilah yang besar pasti dia yang menguasai negara. Jadi kabilah terbesar itulah yang menguasai sebuah negara. Di Yaman seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Quraisy itu setiap pemilihan pemimpin Quraisy itu biasanya dari dua kabilah ini saja yang terpilih. Imma dari Bani Hashim atau dari Bani Mahzum. Di zaman Abdul Muthalib dari Bani Hashim, dialah pemimpinnya. Tapi ketika Abdul Muthalib meninggal, giliran Bani Mahzum, Abu Jahal lah pemimpinnya. Jadi gantian tuh antara dua kabilah itu. Nah, nanti kalau yang ini meninggal, nanti ganti ke kabilah ini. Lah kebetulan ketika itu Arab dipegang oleh Bani Mahzum setelah meninggalnya Abdul Muthalib. Memang Abu Jahal menjadi pemimpin umumnya orang-orang Quraisy itu. Kata Abu Jahal, kami loh Bani Mahzum, kabilah kami dengan Bani Hashim itu kabilah si Muhammad itu katanya. Itu bersaing untuk mengambil hatinya orang-orang Quraisy itu. Mereka melakukan ini, kami juga melakukan ini. Mereka melakukan itu, kami juga ikut melakukan itu.
Mereka memberi makan jemaah haji, kami pun ikut sama. Ya, jadi saling menarik hatinya orang-orang Quraisy. Bahasa kita mencari dukungan. Tiba-tiba kemudian kami dikejutkan dengan Bani Hashim. Mereka mengatakan, lana nabi, kami punya nabi, wa laysa lakum nabi, dan kalian tidak punya nabi. Kalau ini yang mereka katakan, macam mana kita akan bersaing? Okelah kalau soal harta, soal tahta atau soal yang lainnya kami bisa bersaing dengan mereka. Tiba-tiba mereka mengatakan kami punya nabi, kalian tidak punya nabi. Takkan kami pilih nabi asal-asalan, oh kami juga punya nabi, ini orangnya kan? Nggak mungkin, karena nabi bukan pilihan orang. Ya. Sejak itulah kami tidak mau tersaingi. Makanya kami sejak itu tidak mau mengakui dia seorang nabi, biar kedudukan kami sama. Dari sini kita tahu bahwa kenapa Abu Jahal tidak masuk Islam? Karena hasad. Ya kan? Karena takut tersaingi di sini. Sebab hasad itulah Abu Jahal tidak mau masuk Islam. Jadi sebenarnya orang-orang tokoh-tokoh Quraisy itu mereka mengakui itu tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dari wahyu yang disampaikan kepada mereka dari ayat-ayat Quran itu. Termasuk juga Abu Talib. Abu Talib sudah yakin bahwa agama yang hak itu adalah agama Nabi SAW. Masalahnya ketika Abu Talib menjelang ajalnya, Nabi SAW itu sangat berkeinginan agar pamannya Abu Talib itu masuk Islam. Sangat berkeinginan. Dan harusnya kita juga sama. Kalau bisa dalam keluarga kita itu, kita dakwai gitu lah. Jangan hidayah itu dikonsumsi sendiri, kalau bisa ditularkan juga sama keluarga. Makanya Nabi SAW itu sangat menghendaki paman yang selama ini menolongnya berusaha masuk ke dalam Islam. Kenapa? Kita tahu bahwa paman Nabi SAW yang tersisa itu berapa orang? Jadi paman Rasul yang tersisa 4 orang ya. Pertama Abu Lahab, kemudian Abu Talib, kemudian Hamzah, kemudian Abbas. Ini yang masih hidup, yang lainnya mati. Maksudnya 4 orang ini yang menemui kenabian Nabi. Kalau yang lain meninggal ketika Nabi SAW belum diangkat jadi Nabi. Kalau yang ini menemui ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka hidup. Lah paman-paman Nabi SAW ini terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama beriman dan menolong agama Nabi SAW. Siapa? Abbas dan Hamzah. Dua-duanya masih Islam. Walaupun Hamzah duluan, kemudian Abbas belakangan. Ya. Dan Abbas ini sempat memerangi Nabi sebenarnya dalam perang Badar. Dia ikut tentara Abu Jahal, tapi tertawan. Ya. Kemudian dia pun masuk Islam. Kemudian kelompok yang kedua yang kafir dan memusuhi Nabi. Siapa? Abu Lahab. Ini dah kafir memusuhi Nabi. Bahkan dia orang yang pertama memusuhi Nabi sebelum ada Abu Jahal. Sebelum Abu Jahal memerangi Nabi, sebelum ada Umayyah, sebelum ada Al-Walid, tokoh-tokoh Quraisy itu, Abu Lahab lah yang pertama kali memerangi Nabi. Ketika dakwah pertama kali turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan wahai Muhammad kepada keluarga terdekatmu. Maka Rasul mengumpulkan kerabatnya di Bukit Safa. Itulah dakwah terang-terangan pertama di Bukit Safa. Maka Nabi SAW mulai berdakwah, mengajak kepada tauhid. Tapi yang pertama menentang siapa? Abu Lahab, dan mengatakan ali hadza jama'tana, oh untuk ini kau kumpulkan kami wahai Muhammad. Dikira mau apa engkau ini teriak-teriak? Tabban laka sairul yaum, oh celaka satu hari ini, semua kecelakaan aku limpahkan kepada. Belum dicaci maki Nabi SAW dan tidak berhenti bicara Abu Lahab. Nabi diam saja. Karena akhlak Rasul, ngapain melayani Abu Lahab? Ya. Karena bukan itu tujuan Nabi. Nabi bisa saja melayani ucapan Abu Lahab. Pemanya cacian dibalas cacian, tapi bukan itu tujuan Nabi diutus. Makanya Rasul dengerin saja apa yang diomongkan Abu Lahab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Man adali waliyan faqad adantuh bil harbi. Siapapun memusuhi wali-wali kami, maka dia telah mengumandangkan perang denganku, kata Allah dalam diskusi. Maka Allah turunkan Jibril. Kemudian disuruh untuk membacakan
surah Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Maka tiba-tiba Jibril datang memasukkan surat itu ke dalam hati Nabi. Kemudian Jibril memerintahkan bacakan ayat ini kepada manusia. Maka tiba-tiba ketika Abu Lahab terus ngomong, Nabi tidak menjawab. Tiba-tiba Rasul mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahab wa Tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Lah orang-orang yang kumpul di situ itu kan enggak pernah dengar Quran sebelumnya. Itulah baru pertama kali mereka mendengar Quran. Tapi karena orang-orang itu terbiasa menghafal syair, dikiranya Rasul sedang bersyair. Sehingga kemudian orang Arab biasa menghafal syair. Ketika Rasul mengatakan Tabbat yada Abi Lahab, masuk ke kepala semua orang yang hadir di Bukit Safa itu. Pulang mereka ke rumah masing-masing setelah peristiwa itu, semua membaca surah Tabbat itu karena disangka syair. Yang di rumah baca Tabbat yada, yang di pasar baca Tabbat. Apa enggak stres tuh Abu Jahal tuh? Abu Lahab itu stres lah kan itu. Semua membaca surat itu karena disangka syair masalahnya. Karena syair itu kalau di zaman dulu sama dengan YouTube di zaman sekarang. Sama dengan televisi, itu medianya. Jadi kalau untuk menyebarkan sebuah berita, bayar tukang syair. Nanti tersebar tuh. Jadi wartawan di zaman itu ya tukang-tukang syair itu. Karena belum ada TV, belum ada YouTube, belum ada Facebook, belum ada TikTok, ya kan. Nah, makanya itulah medianya. Jadi ketika kemudian Rasul membaca Tabbat disangka syair, dibaca semua orang. Marahlah istrinya. Karena ketika itu istrinya tidak hadir di majelis itu. Kenapa? Karena dibawa-bawa. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Dan istrinya Abu Lahab itu kemana-mana bawa-bawa kayu bakar. Ya sebenarnya kalau bawa kayu bakar, kalau betulan cari kayu bakar di hutan ya bagus lah kan gitu. Tapi bukan itu maksudnya. Maksudnya membawa kayu bakar itu kan maksudnya bawa gas ke sana kemari ngompori orang. Ya kalau 5 kilo, 10 kilo gasnya. Apa enggak meledak? Ya, jadi sana sini ngompori. Jadi Abu Lahab menyakiti Nabi SAW secara langsung. Kalau istrinya ini dia keliling-keliling untuk menghasut para emak-emak di zaman itu untuk memfitnah Nabi SAW. Kompak lah keluarga nih, ya, suami istri itu. Lah, ini kelompok yang kedua yang saya sebutkan, paman Rasul, dia kafir dan memusuhi Nabi. Lah kelompok yang ketiga, inilah Abu Thalib. Dia tidak masuk Islam, tapi membela Nabi. Nah, itulah bedanya. Ya. Abu Thalib ini masuk Islam dan membela Nabi, tidak masuk Islam tapi membela Nabi. Luar biasa. Dan pembelaannya sampai ke tingkat betul-betul menjaga Nabi SAW jangan sampai disentuh oleh orang-orang Quraisy. Makanya ketika sebagian pembesar Quraisy itu datang kepada Abu Thalib, Abu Jahal dan yang lainnya mengatakan, Ya Abu Thalib, inna ibna akhik qad sabba alihatina wa farraqa dinana wa saffa ahlamana. Hei Abu Thalib, anak saudaramu itu maksudnya Muhammad SAW, dia sudah membodoh-bodohkan Tuhan kami, sudah memporak-porandakan jamaah kami, dan sudah membodoh-bodohkan Tuhan-Tuhan kami. Kalau engkau tidak mencegah, kami yang cegah, katanya. Maka Abu Thalib pun terdiam. Sampai keesokan harinya dia panggil Rasulullah. Wahai Muhammad, wahai anak saudaraku, yabna akhi. Ya. Jadi Abu Thalib tidak pernah memanggil nama. Dia mengatakan yabna akhi karena sayangnya kepada Rasul. Dan mengambil nama, tapi memanggil wahai anak saudaraku. Kenapa disebut anak saudaraku? Karena antara Abu Thalib dengan Abdullah itu bapaknya Rasul satu kandung. Karena Abdul Muthalib itu banyak istrinya, ya. Jadi yang lain itu beda ibu. Seperti Abu Lahab beda ibu, gitu ya. Hamzah, Abbas itu beda ibu. Yang satu ibu satu bapak ini Abu Thalib dengan Abdullah tuh. Makanya kenapa Abdul Muthalib itu ketika saat Abdullah meninggal, dia menitipkan kepada Abu Thalib. Kenapa tidak menitipkan kepada Abu Jahal, Abu Lahab atau kepada Hamzah atau yang pamannya yang lain gitu? Karena tahu bahwa kalau saudara sekandung biasanya lebih dekat secara kerabatan dibandingkan saudara seibu atau saudara sebapa gitu. Makanya kenapa Nabi dititipkan kepada Abu Thalib.
Lah, ketika kemudian Abu Talib memanggil Nabi SAW mengatakan, ya ibna akhi, wahai anak saudara, lihat orang-orang musyrik itu sudah mengancam dirimu dan mengancam diriku. Sebaiknya calling down lah, sudah, berhenti dulu dakwahmu itu. Tapi Nabi SAW mengatakan dalam sebuah kalimat yang masyhur ala dha'fi riwayah, walaupun sebagian ulama melemahkan riwayat ini, tapi masyhur ditulis oleh para pakar sejarah. Apa kata kata Nabi SAW sebagai jawabannya? Wahai ammi, seandainya mereka membawa matahari dan diletakkan di tangan kananku, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali, dan mereka membawa bulan kemudian meletakkan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah yang mulia ini, apa kata Rasul? Wallahi ma taraktu hadzal amr, saya tidak akan meninggalkan dakwah yang mulia ini. Melihat kesungguhan Nabi SAW, akhirnya Abu Talib terpancing semangatnya dan mengatakan, kalau itu yang kau mau, kul ma syi'ta waf'al ma ahbabta, katakan sesukamu, kemudian lakukan sekehendakmu, saya akan menolongmu. Sejak itulah Abu Talib melindungi Nabi sampai wafatnya. Makanya ketika kemudian suatu hari Abbas ini berbincang-bincang dengan Rasul, Abbas ini berbincang-bincang dengan Nabi SAW tentang kondisi Abu Talib yang sudah meninggal. Jadi Abbas ini ngomong kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau kan tahu bagaimana sejarah perjuangan pamanmu Abu Talib itu. Apakah manfaat perjuangannya? Manfaat nggak bagi dia di akhirat perjuangannya itu? Maka Nabi SAW ketika ditanya, apakah manfaat perjuangannya? Kata Rasul, na'am, ya sangat manfaat. Perjuangan dia membela agamaku. Kemudian Rasul mengatakan, huwa fi dhahdhahi min narin walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya Abu Talib itu Allah takdirkan dia, harusnya dia digulung oleh api neraka karena kesyirikannya. Tapi karena aku yang memintanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak jadi menggulung dia dengan api neraka, tapi diletakkan di sandal neraka. Artinya neraka yang menyentuh Abu Talib itu cuma sampai tumitnya saja, nggak akan tenggelam. Tetapi kata Nabi SAW, walaupun hanya sampai tumitnya, yaghli minhu dimaguhu, itu cukup mendidihkan kepalanya. Dari sini menunjukkan bahwa ada syafaat khusus, walaupun sebagian para ulama menolak istilah syafaat, tetapi yang masyhur juga ada syafaat khusus, di mana Nabi SAW memberikan syafaat khusus kepada Abu Talib, dan itu orang kafir yang mendapatkan syafaat khusus dari Nabi SAW, bukan karena Abu Talib pamannya Nabi, bukan itu ya, karena pamannya Rasul juga banyak, Abu Lahab juga pamannya, tapi tidak dapat syafaat kan, berarti bukan karena pertalian kerabat ya. Jadi Abu Talib mendapatkan syafaat itu bukan itu, sebab kalau karena pertalian sahabat, kenapa Abu Talib dapat, Abu Lahab tidak kan itu. Tetapi yang dimaksud Abu Talib dapat syafaat itu karena ditilik dari perjuangan dia membela Nabi SAW, bukan karena kekerabatan. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Artinya kalau lambat amalnya tidak mungkin dikejar nasabnya, karena nasab nggak akan bermanfaat pada hari kiamat. Fala ansaba yauma idin, tidak ada hubungan nasab lagi pada hari kiamat nanti, kata Allah. Artinya dari sini bagaimana perjuangan Abu Talib itu walaupun tidak masuk Islam, tetapi dia tetap mendapatkan syafaat khusus. Kembali ya. Jadi ketika Abu Talib ini jelang-jelang wafatnya, maka di situ ada 3 orang. Waalaikumsalam. 3 orang dari orang-orang kafir Quraisy. Yang pertama Abdullah ibn Abi Umayyah. Yang kedua Abu Jahal Amr ibn Hisham atau Abul Hakam. Yang ketiga ayahandanya Sa'id ibn Musayyib, namanya Musayyib. Jadi 3 orang ini di samping Abu Talib saat sakaratul maut ya. Di samping kanan ya ada Nabi. Jadi Nabi SAW membisikkan di telinga Abu Talib, kul ya ammi la ilaha illallah, katakan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah. Dari sini disunahkan setiap orang yang sedang sakaratul maut ditalkinkan kepadanya lafdhu tauhid, la ilaha illallah.
Kata para ulama, tidak ada kalimat yang mudah diucap orang yang sedang sakaratul maut melebihi la ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah itu walaupun kita tidak enggak membuka mulut kita, mingkem bahasa kitanya ya, tapi kita bisa mengucapkan la ilaha dengan lidahnya. Dengan lidah kita dalam mulut tuh, kita diam saja, kita ucapkan la ilaha illallah dengan gerakan lidah di dalam, itu bisa. Ya. Karena itu kalimat yang mudah diucap, kalimat la ilaha illallah itu. Makanya itulah kalimat satu-satunya yang mungkin diucap orang sedang sakaratul maut. Tetapi sekali lagi tergantung hidayah. Ada yang dapat hidayah mengucapkan kalimat itu, ada yang tidak dapat hidayah tidak mengucapkan kalimat itu. Ya. Tetapi kalimat itu adalah kalimat yang mudah diucap. Makanya Nabi SAW kemudian mengatakan kepada pamannya, "Qul la ilaha illallah." Katakan wahai paman, "Qul la ilaha illallah." Sebab dengan kalimat itu aku akan berhujah di hadapan Allah. Aku akan selamat. Lah kalau engkau tidak mengucapkan kalimat itu, apa hujahku? Akhirnya kemudian Abu Talib melirik nanti. Hampir mengucapkan kalimat itu, 3 orang ini membisikkan kalimat lain pula. Ya, Al-Musayyib, Abdullah ibn Abi Umayyah, Abu Jahal mengatakan, "Hei Abu Talib," ini kawan-kawannya semuanya. "Hei Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Benci kau dengan agama Abdul Muttalib. Nah, lihat bagaimana setan dari kalangan manusia ini. Ini namanya apa? Namanya corona usuk. Ya. Teman-teman yang jahat. Jadi pentingnya berteman itu seperti ini nih kasusnya. Ketika Abu Talib berteman dekat dengan Abu Jahal, dengan Umayyah dan yang lainnya, akhirnya mempengaruhi saat detik-detik wafatnya. Betul kata Nabi SAW, "Al-mar'u ala dini khalili," bahwa agama seseorang itu ditentukan kawannya. Nah, ini buktinya. Agama seseorang itu ditentukan kawannya nih. Ya. Di mana Abu Talib hampir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak jadi. Karena tiba-tiba kemudian 3 orang ini mengatakan, "Hei Abu Talib, benci kau dengan agama Abdul Muttalib," katanya. Sehingga aku akan mengucapkan kalimat itu. Akhirnya terhenti dia. Kemudian Nabi SAW mengulang lagi, hampir mengucapkan kalimat lagi, diulang lagi sama musuh-musuhnya nih. Sampai akhirnya ruh diangkat dari badannya, pun tidak terdengar kalimat la ilaha illallah. Dari sini sepakat ahli sunnah wal jamaah, kecuali Syiah, ya, mengatakan Abu Talib mati kafir. Kalau Syiah enggak. Syiah mengatakan mati Muslim. Ya. Oh, Syiah mengatakan Abu Talib itu Islam. Kalau dikatakan sama orang-orang Syiah gitu ya, lah kenapa dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha saat ditalkin oleh Nabi SAW? Dia taqiyah itu. Dia itu mengucapkan, Nabi gak dengar katanya. Lah, kok Nabi gak dengar sampingnya pula? Gak dengar. Ya. Kenapa orang Syiah kemudian ngotot Abu Talib itu Muslim? Karena ada keyakinan orang Syiah itu yang disebut dengan Itsna Asyara A'immah, 12 imam-imam maksum. Dari mana itu? Dari turunan Husain. Dan Husain anak siapa? Ali. Ali anak siapa? Abu Talib. Makanya kalau dikafirkan, masa turunan imam-imamnya dari orang kafir? Makanya mereka tidak mau mengatakan Abu Talib kafir. Abu Talib itu masih mati Muslim. Dia itu mengucapkan la ilaha illallah, tapi Nabi tidak dengar katanya. Maka ahli sunnah membantah Abu Talib mati kafir. Bukti mati kafirnya adalah tadi hadis tentang apakah manfaat perjuangan Abu Talib. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Hamzah, kepada Abbas, "Ya Abbas, ya manfaat. Dulu dia harusnya digulung api neraka, tapi kuselamatkan. Allah takdirkan hanya diletakkan di sandal neraka." Lah kalau dia Muslim, kenapa masuk neraka? Ya. Harusnya masuk surga lah. Dia perjuangannya lebih hebat Abu Talib dibandingkan sahabat Nabi yang lainnya gitu. Berarti dia sahabat yang paling mulia selain paman, sahabat yang luar biasa berarti. Tapi ahli sunnah mengatakan Abu Talib mati kafir. Dan itu berdasarkan hadis ini. Kemudian riwayat setelahnya, Nabi SAW ketika melihat Abu Talib tidak mengucapkan kalimat itu, akhirnya dia sedih. Setiap malam dia berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni Abu Talib. Setiap malam. Ya. Dalam setiap tahajudnya Rasul mengangkat kedua tangan, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Abu Talib. Ya Allah, ampun dosa-dosa." Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan At-Taubah ayat 113. Apa ayatnya? "Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu
ulil qurba. Ya, tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang-orang yang mati syirik, mati di atas kesyirikan seperti Abu Thalib, walau kanu ulil qurba, walaupun mereka kerabat dekatmu. Walaupun kerabat dekatmu, walaupun itu pamanmu, walaupun itu bapakmu. Ya. Karena dalam sejarah para nabi dalam Quran, bukan hanya Nabi SAW yang diuji oleh Allah, di mana pamannya tidak masuk Islam, artinya di keluarganya itu menolak dakwahnya. Sebelumnya sudah ada contoh. Seperti siapa? Rasul yang pertama, Nuh alaihi salatu wassalam. Istrinya tidak masuk kepada ajaran Nuh, malah kafir istrinya. Kemudian anaknya lagi Nuh, Kan'an, kafir juga kan? Makanya istrinya Nuh itu dijadikan permisalan bagi orang-orang kafir. Wa dharaballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dan Allah jadikan permisalan bagi orang-orang kafir dua wanita kufur. Pertama istri Nuh, yang kedua istri Lut. Dua-duanya kafir. Dua-duanya berkhianat kepada suaminya. Ketika Allah mengatakan fakhanatahuma, keduanya berkhianat. Ingat, berkhianat di sini bukan selingkuh, bukan berzina dengan laki-laki lain, tidak. Mustahil istri seorang nabi berzina. Ya. Maksud berkhianat ini, kalau istrinya Nuh itu berkhianat, apabila turun wahyu nih kepada Nuh alaihi salatu wassalam, maka yang pertama ngomong gila itu adalah istrinya. Sebelum kaumnya mengatakan kau gila, istrinya sudah mengatakan kau gila, katanya. Bayangkan. Ya. Ini pengkhianatan istrinya Nuh. Kalau pengkhianatannya istrinya Lut, karena dia bekerja sama dengan preman-preman pasar. Jadi dia punya kecemburuan yang luar biasa kepada Nabi Lut. Jadi kalau ada tamu laki-laki, disangkanya Lut itu sama dengan kaumnya yang suka dengan sesama jenis laki-laki. Sehingga dia tidak mau ada tamu laki-laki masuk. Makanya dia bekerja sama dengan preman-preman pasar, gitu ya. Kemudian preman-preman ini mengatakan, kalau ada informasi ada tamu ke desa kita dan dia laki-laki, kasih tahu kami akan culik dia. Ya, dan selalunya tamu datang ke rumahnya Lut itu alaihi salam. Jadi setiap ada tamu, maka istrinya akan membakar kayu bakar di belakang rumah sebagai pertanda bahwa di rumahnya ada tamu. Jadi kalau preman-preman pasar itu nampak ada asap ngepul tuh, nah mereka datang tuh. Berarti ada tamu di situ. Apesnya suatu ketika tamunya pula malaikat Jibril, Mikail, dan Malakul Maut. Nah, itulah apes tamunya. Ya. 3 malaikat menjelma anak muda yang ganteng, yang gagah gitu ya. Kemudian nyalain kayu bakar, oh nampak tuh ada tamu, gagah-gagah, ganteng-ganteng lagi. Tidak tahu kalau ini malaikat. Nah, itulah permulaan azab di situ. Ketika mendorong pintu rumah Lut, Lut sudah mengatakan, jangan masuk, jangan mempermalukan aku dengan tamuku ini, gitu. Tapi tetap saja preman ini mendobrak. Akhirnya kemudian malaikat mengatakan, sudah, tinggalkan saja Lut, karena subuh ini akan turun azab. Kata Lut, subuh sudah dekat. Kalau gitu kau cepat pergi. Nah, makanya dibawa anak putrinya pergi. Ya. Ketika mereka mendobrak, malaikat Jibril keluar, langsung membentuk dalam bentuk aslinya, dihempas dengan satu sayap, semua keluar matanya. Itu azab pertama. Keluar matanya, keluar biji matanya. Bayangkan tuh, preman-preman tuh, itu adab pertama. Adab kedua, setelah Lut selamat ya ke arah Palestina, maka ditusukkan satu sayapnya. Bayangkan, Sodom itu bukan satu negeri. Ada yang mengatakan 7 negeri itu, 7 kota tuh. Diangkat sayapnya Jibril satu saja, dihempaskan ke langit, kemudian ditumpahkan lagi ke bumi. Syahidnya di sini bahwa Nuh juga diuji oleh Allah dengan istrinya dan juga dengan anaknya. Lut diuji dengan istrinya. Nabi Ibrahim diuji dengan ayahnya Azar. Ya kan? Nabi Yusuf diuji dengan saudara-saudaranya. Cemplungkan ke sumur dia. Artinya bahwa para nabi sebelum Nabi SAW juga diuji tentang kekufuran keluarganya. Lah ketika Nabi SAW diuji seperti itu, maka ini pun pernah dialami oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, walaupun itu pamanmu sendiri.
tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Baik, akhwatu fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada faedah yang banyak yang kita akan petik dari bab ini. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari petikan bab ke-18 ini, bahwa al-hidayatu hidayatan. Hidayah itu ada dua. Al-hidayatu hidayatan. Hidayah itu ada dua. Hidayatut taufik atau disebut dengan hidayatul qulub. Hidayah taufik atau disebut dengan hidayah hati. Ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hidayah taufik itu hanya milik Allah. Hidayah hati itu hanya milik Allah. Kemudian yang kedua ada namanya hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Irsyad itu artinya membimbing manusia, menjelaskan ini yang benar, ini yang salah, ini yang tauhid, ini yang syirik, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang maksiat, ini yang taat. Ya, dakwahlah bahasa kitanya, berdakwah ngajak orang. Itu disebut hidayatul irsyad namanya. Semua orang bisa melakukannya. Ya. Anda bisa melakukan ke keluarga, ini tidak boleh. Ini tidak ada contohnya. Ini boleh, ini ada hadisnya. Ini tak boleh, ini syirik. Semua orang bisa melakukannya. Tetapi hidayatul qulub, ya, tentang kesadaran, setelah kita sampaikan dakwah kita kepada mereka, soal mereka menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Ya, makanya tugas Nabi SAW itu disebutkan dalam Al-Quran, wa ma alaika illal balag. Kewajiban engkau Muhammad hanya menyampaikan saja. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ingatkan saja. Mudah-mudahan dengan peringatan itu bermanfaat. Ya. Jadi ketika kita sudah menyampaikan, berarti tugas kita menyampaikan selesai. Tugas kedua, serahkan dia kepada Allah. Itu maksudnya. Berarti tugas kita hanya menyampaikan hidayatul irsyad. Soal dia dapat taufik, hidayah hati itu urusan dia dengan Allah. Kenapa demikian? Sebab kalau hidayah taufik itu milik manusia, tidak ada Abu Thalib itu kafir. Tidak mungkin Abu Lahab kafir. Pasti Rasul akan berikan hidayah kepada orang-orang terdekatnya kan. Tapi rupanya hidayah itu milik Allah. Maksudnya hidayah taufik, sekelas Nabi yang punya mukjizat saja tidak bisa menyadarkan Abu Thalib. Padahal orang dekatnya, ayah angkatnya, satu rumah dari kecil. Menunjukkan bahwa hidayah taufik itu milik Allah. Dan hidayah irsyad itu milik kita. Kita bisa. Dengan bahasa lain, ketika kita berdakwah itu, kita sedang menghantarkan hidayah taufik dengan hidayatul irsyad. Nah, itu ya. Jadi kita ketika berdakwah itu hakikatnya kita itu sedang menyampaikan hidayah taufik ke dada-dada manusia dengan hidayah irsyad yang kita miliki. Nah, gitu mungkin bahasa singkatnya. Karena hidayah itu sebuah kenikmatan. Ada seorang syekh bercerita. Jadi syekh ini berdakwah di Kuwait, ya. Jadi ada seorang tentara Amerika, tentara kafir. Ya, mungkin ada semacam kerjasama antar negara gitu ya, mungkin kerjasama entah latihan militer. Jadi ada tentara Amerika ini kemudian datang ke sebuah lajnah, ya, tempat muasasah dakwah lah, tempat berdakwah. Masih kafir dia, tentara Amerika ini. Benar datang ke situ, ingin bertanya soal Islam, padahal dia masih Nasrani. Jadi syekh ini bertanya gitu, apa yang mendorongmu bertanya soal Islam? Kamu kan sudah punya agama Nasrani. Kenapa kau bertanya kepada kami soal Islam? Apa yang mendorongmu bertanya seperti itu? Kemudian dia bercerita, dulu saya masih anak-anak dan sekarang usia saya sudah 35 tahun. Dulu sejak anak-anak saya pernah bermimpi, dalam mimpiku saya melihat Mekah. Dan saya tidak tahu Mekah itu apa. Di daerah mana, seperti apa. Ya. Karena di zaman itu, ini kan ceritanya sudah lama. Zaman itu kan belum ada HP, belum ada ya alat komunikasi sih. Kalau sekarang kan kita pengen tahu sebuah negara, klik saja keluar semua tuh di Google kan itu. Kalau dulu kan tidak tahu. Akhirnya orang Amerika ini ketika anak-anak bermimpi, dalam mimpi diperlihatkan Mekah itu, dia bertanyalah kepada ayahnya dan kepada ibunya, apa itu Mekah itu? Ya karena keluarga Nasrani, jadi ibunya ngomong sama anaknya ini,
Mekah itu sebuah tempat yang disucikan umat Islam. Di situ ada Nabi, dulunya Nabi Ibrahim, kemudian punya anak Ismail dan turunnya Nabi Muhammad. Sekarang tempat itu disucikan. Hanya itu jawaban ibunya. Tapi Allah takdirkan anak ini walaupun dia di Nasrani, memang semangat belajar kenasraniannya luar biasa. Setiap minggu dia datang ke gereja. Belajar, bertanya, bertanya. Sampai akhirnya ketika aku sudah besar, kemudian aku berpikir, kok banyak persoalan-soalan yang tidak bisa dijawab oleh mereka. Maksudnya oleh pendeta-pendeta ini tidak bisa memuaskan jawabannya. Soal ketuhanan, soal kenabian, macam-macam gitu ya. Akhirnya suatu malam, aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan jalanmu yang benar. Ya. Sejak malamnya dia berdoa seperti itu, tiba-tiba siangnya datang surat. Dari kerajaannya, dari negaranya. Bahwa dia masuk menjadi anggota militer dan langsung ditugaskan ke Kuwait. Kadang-kadang Allah mengabulkan doa itu secepat mungkin tuh. Kalau memang betul-betul ingin dapat hidayah kan, malamnya dia berdoa, paginya setelah dia berdoa seperti itu langsung dapat surat, keterima di militer dan langsung ditugaskan ke Kuwait. Di Kuwaitlah dia berpikir, dari sana kan banyak Muslim, ya, dibandingkan di Amerika sana. Disitulah dia masuk ke lajnah tadi. Lajnah dakwah tadi dijelaskan oleh salah seorang syekh ini tentang hakikat Islam, hubungan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dan bla 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 macam-macam lah ya. Akhirnya dia pun mendapatkan jawaban yang selama ini dia tidak mendapatkan jawaban di gerejanya. Sejak itu dia mengatakan, kalau begitu saya ingin masuk Islam, wahai syekh. Kata syekh, kapan? Sekarang juga katanya. Langsung dia bersyahadat tuh. Lihat, terkadang hidayah itu mahal harganya. Maka di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW pulang dari Taif berdakwah itu kok dilempari batu. Ya. Masuklah ke kebun milik Utbah dan Syaibah. Jadi pemilik kebun kurma itu namanya Utbah dan Syaibah. Rasul berdua sama siapa? Zaid ibn Harithah. Rasul bingung karena mau masuk Mekah tidak bisa. Orang Mekah sudah ngancam. Kalau dia sampai masuk Mekah akan dibunuh. Kalau dia masuk Mekah harus dapat pelindung dulu. Ya. Kalau kembali ke Taif juga mustahil. Orang-orang Taif sudah memusuhi dia, melempari dia dengan batu. Terpaksalah dia termenunglah di kebun kurma miliknya Utbah dan Syaibah itu. Itu berdarah-darah tuh Nabi itu. Utbah dan Syaibah ini kasihan dengan Nabi dan juga Zaid. Lah Utbah dan Syaibah ini punya budak namanya Adas. Ya, namanya Adas. Adas ini orang Nainawa Irak. Agamanya Nasrani. Jadi ketika Nabi SAW nampak kelelahan, keletihan itu di kebun kurma itu, jadi Utbah dan Syaibah mengatakan kepada Adas, ya Adas, tolong kau berikan makanan ini kepada orang itu. Maksudnya kepada Rasul dan Zaid ibn Harithah. Aku kasihan dengan mereka. Maka Adas pun mengantarkan makanan minuman kepada Nabi SAW dan juga kepada Zaid ini. Kemudian ketika Nabi SAW memakan makanan itu, Rasul mengatakan Bismillah. Adas ini heran, karena dia Nasrani bukan musyrik masalahnya kan. Saya tidak pernah selama saya jadi budaknya Utbah dan Syaibah di sini, nggak mengira kalau di negeri Mekah ini ada orang yang menyebut lafaz basmalah katanya. Siapa engkau katanya? Maka Nabi SAW balik bertanya, lalu siapa engkau? Kenapa kau heran katanya? Kata orang ini mengatakan, saya Adas dan saya berasal dari Nainawa. Nainawa di mana? Di Irak. Ya. Maka langsung kemudian menebak, apakah engkau dari negeri min biladi Yunus ibn Matta? Oh, berarti kamu ini lahir di tempat seorang nabi namanya Yunus ibn Matta katanya. Makin heran Adas ini loh, kok tahu sejarah Yunus ibn Matta gitu? Ya kan sekali lagi di zaman itu kan nggak ada media, kita mau ngakses dari mana gitu kan? Baca buku apa gitu? Kalau bukan karena wahyu, makanya Adas heran loh. Kenapa engkau tahu tentang Yunus ibn Matta? Maka Rasul menceritakan tentang Yunus ibn Matta itu. Kemudian ditutup dengan mengatakan dia, karena Yunus ibn Matta itu seorang nabi, dan aku juga nabi, dan aku dan dia bersaudara. Maka ketika Rasul mengatakan seperti itu, Adas langsung memeluk Rasul, mencium kening Rasul. Utbah dan Syaibah ini nyaksikan dari jauh tuh. Ngapain budakku ini kok nyium-nyium orang itu katanya. Akhirnya dipanggil si Adas, Adas kemari. Ya. Apa yang kau lakukan di sana? Ada apa-apa? Loh kenapa kau cium dia katanya, keningnya?
Dia mengatakan, wallahi, saya belum pernah mendapati manusia yang paling baik di kolong langit kecuali dia, katanya. Kemudian kata Utbah dan Syaibah, sungguh orang itu sudah merusak kamu, katanya. Iya, kata Adas, demi Allah, katanya. Dia orang yang paling baik di permukaan bumi. Dia tahu cerita tentang Yunus ibn Matta. Maka Utbah dan mengatakan, ya Adas, wallahi dinuka khairun min dinihi. Jangan kau pindah agama. Agamamu lebih baik daripada agama dia, katanya. Tapi syahidnya Adas masuk Islam. Hidayah kan itu. Hanya ngobrol-ngobrol masuk Islam. Jadi terkadang hidayah itu tidak mesti kan, karena banyak kan orang diceramai sampai berbusa-busa tuh dokter itu, ustadz tuh, enggak juga dapat hidayah orang kan. Tapi ada orang yang kemudian tersentuh sedikit dia masuk Islam. Saya itu punya kawan waktu saya masih mengajar di Singapura dulu, orang Thailand, orang Patani. Saya sudah lupa ustadz siapa namanya. Dia kadang-kadang ziarah ke Singapura, ke tempat saya mengajar tuh. Rupanya dia tidak punya kelulusan, maksudnya tidak pernah sekolah sampai ke Saudi, ke Yaman, enggak. Dia hanya sekolah mondok lokal di Thailand, di Patani saja di sana. Ya. Jadi saya ngobrol pakai bahasa Arab karena saya nggak paham juga bahasa Thailand kan. Ya. Dia pun tak paham juga bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Ya, pakai bahasa Arab lah. Jadi rupanya dia sudah mengislamkan hampir 1.000 orang lebih. Orang ini 1.000 orang lebih diislamkan dia. Jadi saya tanya, kok kamu bisa gitu mengislamkan 1.000 lebih di pedalaman-pedalaman perbatasan Malaysia dan pedalaman-pedalaman Thailand itu? Kok bisa? Caramu gimana gitu? Tolong ajarkan. Ya. Dia mengatakan, enggak, saya hanya berdakwah biasa saja, pakai kartu nama, katanya. Wah, mana ada kartu nama bisa ngislamin orang, katanya. Kasihlah kartu namanya, saya baca tuh. Ya, jadi sebut di situ ada alamat kantornya, ya, jalan sekian. Kemudian di baliknya ada kalimat, ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, maka Anda akan selamat. Itu saja. Jadi dengan kartu ini kau bisa masukkan Islam. Iya, saya bagi-bagikan kartu ini. Ah, saya bilang bohong, mana ada dibagi kartu orang masuk Islam, katanya. Ya enggak lah, katanya. Jadi kartu itu saya sisipin dengan sembako, katanya. Jadi sembako itu isinya beras, kemudian minyak gitu ya. Kemudian disisipin kartu nama itu, saya taruh di rumah-rumah orang pedalaman itu. Ya, sebab itulah ribuan orang masuk Islam, katanya. Oh, bukan kartu nama lah kalau gitu. Karena sembakonya kan. Terkadang karena orang itu kan faktor ekonomi kan itu ya. Makanya kenapa Allah mengatakan berjihadlah dengan jiwamu dan hartamu kan itu. Bukan hanya dengan harta, dengan jiwa, dengan harta. Kalau orang-orang di luar daripada Islam seperti orang Nasrani, mereka berusaha untuk kristenisasi, masukkan orang Islam ke Nasrani dengan kekayaan mereka, terutama di musim-musim ketika banyaknya musibah, gempa, banjir, tsunami atau apa kan. Mereka datang ke orang-orang lagi susah kan. Kemudian tah dibaptis, tah apa, akhirnya kemudian murtad hanya gara-gara, kalau dulu istilahnya sebungkus supermi, kalau ustadznya pabrik lah mungkin ya. Ya. Jadi terjadi seperti itu. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama gitu maksudnya? Ya. Lah, ustadz ini luar biasa itu, 1.000 lebih bisa mengislamkan orang-orang di pedalaman itu. Hanya dengan berdakwah seperti itu saja. Tidak banyak ngomong, kasih sembako, kasih kartu nama. Kan itu. Tiba-tiba banyak ribuan masuk Islam. Subhanallah. Karena memang hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Tapi banyak juga orang-orang yang kita dakwai juga tak kunjung juga masuk Islam. Ya. Intinya bahwa hidayah taufik itu milik Allah. Ya, sempat juga saya ketemu di Batam Center tahun berapa ya? Mungkin 15 atau 20 tahun yang silam mungkin. Awal-awal saya datang ke Batam, saya ketemu pembantu rumah tangga. Jadi tiba-tiba datang, Ustaz, saya mau masuk Islam. Saya bilang, kenapa? Kamu agamanya apa? Nasrani. Kenapa kamu masuk Islam? Ya. Kenapa engkau nggak taat saja di gerejamu itu? Nggak tahulah saya ini, katanya. Saya semenjak ketemu Quran, dia mengatakan, semenjak saya ketemu Quran, saya punya koleksi ada sekitar 20 lebih Al-Quran. 20 lebih Al-Quran di koleksi Quran. Di koleksi Quran tuh. Ya, dari mana? Saya punya kawan di Malaysia, saya suruh belikan Quran di sana. Saya punya kawan di Singapura, suruh beli Quran di sana. Saya pun beli Quran di Indonesia. Bahkan saya punya kawan juga katanya, orang Islam yang pernah umroh, suruh belikan Quran di sana. Jadi dia banyak koleksi Quran tuh dari beberapa negara tuh.
Ya. Jadi pertanyaan dia, loh, kenapa gara-gara koleksi Quran kamu masuk Islam? Bukan koleksinya dia masuk Islam, tapi dia mengatakan, aku beli pesan Quran di Malaysia, itu juga isinya. Di Singapura itu juga isinya. Dapat Quran dari Arab, itu juga isinya. Saya beli di sini, itu juga isinya. Artinya mau beli Quran di mana saja dia mengatakan, kok enggak ada perubahan, gitu maksudnya. Tapi dalam agama kami, ya, Injil itu dia bilang macam-macam, ya. Yang disepakati aja 4, ya. Belum yang jadi referensi bahasa kitanya itu mau 40 lebih. Jadi yang jadi rujukan mana satu, bingung saya katanya. Jadi sebenarnya dia tidak mendalami, mungkin karena dia tidak mendalami Nasraninya, cuman dari fitrahnya saja ketika ngomong begitu itu dia dapat hidayah tuh. Saya nggak yakin, saya yakin dengan Quran. Kenapa? Karena tidak ada perubahan. Semua sama isinya katanya. Kalau ini macam-macam isinya katanya kan. Saya tidak bisa membedakan akhirnya. Ya. Ini nggak jelas ini kan. Akhirnya disitulah dia ingin masuk Islam. Jadi waktu itu kan karena baru-baru di Batam ini saya suruh ke Mesir Raya lah. Ya kalau gitu datanglah ke Mesir Raya, itu ada persatuan mu'alaf di situ. Alhamdulillah dia masuk Islam. Ya. Intinya bahwa hidayah taufik itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimanapun hidayah taufik milik Allah, maka tetap hidayatul irsyad itu penting. Ya, jadi kita jangan patah arang untuk berdakwah, terus berdakwah. Kenapa? Karena Allah mengatakan fadzakir in nafa'ati dzikra. Teruslah berikan peringatan kepada manusia, karena dalam peringatan itu terkadang ada manfaatnya. Kecuali ya kalau kita sudah dakwai, tidak nampak ada perubahan, nggak ada manfaatnya, tinggalkan. Ya, pemain kita mendakwai orang nih, didakwai makin jahat, nggak usah, tinggalkan. Karena Allah mengatakan fadzakir in nafa'ati dzikra. Ya, jadi berilah peringatan kalau dalam peringatan itu ada manfaatnya. Berarti kalau ada manfaatnya ngapain? Pindah ke tempat lain. Jangan kita porsirkan ke dia saja, makin jahat dia. Kan ada orang dinasihati itu bukan makin sadar, makin dia jengkel sama kita. Makin sengaja kadang-kadang gitu ya, manas-manasi kita. Nah, kalau yang seperti ini enggak usah. Ya, tarik ulur saja. Nah, biarkan nanti lagi dakwah lagi sama dia kan. Daripada kita porsir sama dia, dia makin musuh sama kita kan. Enak saja waktu kita habis sama dia saja. Jadi intinya ini yang pertama, bahwa hidayah ada 2, hidayah taufik dan hidayah irsyad. Yang kedua, di sini faedah hadis ini yang kedua, yang maksum hanyalah para nabi. Keluarga nabi tidak maksum. Keluarga nabi tidak maksum. Walaupun Anda sekarang ngaku habib, habaib, syarif, syarifah, atau apa istilahnya gitu ya, di zaman sekarang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW baik dari jalur Hasan ataupun Husain, gitu. Anda tidak maksum. Yang maksum itu Nabi. Buktinya Abu Thalib mati kafir, masuk neraka. Berarti keluarga Nabi tidak maksum. Yang maksum itu Nabi. Dan ini bantahan kepada siapa? Orang-orang Syiah yang menganggap bahwa keturunan Husain itu yang 12 itu menjadi imam mereka semua maksum. Tidak ada. Yang maksum cuma Nabi. Karena yang menyelamatkan seseorang itu dari murka Allah Subhanahu wa taala bukan karena pertalian Anda ini keluarga Nabi, bukan. Buktinya Rasul mengatakan kepada Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammadin, salini ma syi'ti. Saluni ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a." Hei Fatimah, minta dari dunia, aku akan kabulkan. Mintalah soal dunia, aku akan kabulkan. Salini masyiti. Tetapi kata Rasulullah, ugni anki minallahi syai'a. Tapi aku tidak bisa menyelamatkan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Arti menyelamatkan kamu sendiri, gitu maksudnya. Walaupun saya bapaknya, saya tidak bisa menyelamatkan kamu. Yang bisa menyelamatkan kamu itu kamu sendiri. Ya, jadi nggak bisa orang berbangga dengan nasab itu. Nggak ada dalam Islam berbangga dengan nasab. Justru itu adalah tradisi jahiliyah. Berbangga dengan nasab itu, kata Rasulullah, arba'un la yatrukuhun. Arba'un min umuril jahiliyati la yatrukuhun, kata Rasul. 4 perkara termasuk perkara jahiliyah dan kalian sulit meninggalkannya. Salah satunya apa? Al-fakhru fil ansab, berbangga dengan nasab. Apa berbangga dengan nasab? Ya. Makanya saya heran kadang-kadang masih ada saja kan, kayak biasanya di daerah yang
masih kental dengan daerah-daerah keraton gitu biasanya kan. Ada rebutan keraton entah apa gitu ya, merasa bahwa kami lo darah biru, engkau ini darah merah, mungkin sebagian punya penyakit darah hitam pula kan itu ya. Masih ada kan orang yang merasa dirinya biru, yang lain merah, yang lain pula hitam kan itu. Nah ini kan berbangga dengan nasab, buat apa berbangga dengan nasab itu? Gak ada guna ya berbangga dengan nasab itu. Ya, dan itu tradisi jahiliyah dalam Islam gak ada. Makanya di zaman Rasul itu ada 2 orang di hadapan Nabi. Itu bangga-bangga dengan nasab tuh, saling celah-celahan tuh. Yang satu mengatakan, tahukah kamu siapa saya? Kata, ana fulan, ibn fulan, ibn fulan, ibn fulan. Disebut kakek buyutnya itu, yang sudah mati itu. Kemudian dicela kawannya, amma anta fala ummalaka. Adapun kamu, aku nggak yakin keturunanmu itu orang-orang hebat katanya. Akhirnya Nabi lewat. Kata Nabi, kalian ngapain? Ya. Kemudian keduanya ngomong, orang ini ngomong bahwa saya ini, keluarga ini, dia celah saya pula katanya. Akhirnya Rasul menceritakan tentang kisah 2 orang di zaman Nabi Musa. Kata Nabi, dahulu di zaman Bani Israel, ada 2 orang di hadapan Nabi Musa berbangga dengan nasab. Yang satu mengatakan, amma alimta, tahukah kamu siapa saya? Kata, ana fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, sampai 9 kakeknya disebut. Ya. Dan orang Arab itu hafal, ya. Kalau kita mana hafal, nggak yakin Anda hafal kakek keempat itu siapa namanya coba? Nggak tahu kan? Ya mungkin karena makan tempe tahu ya tak tahu kan, orang sana daging ya. Jadi hafalannya kuat orang sana itu. Ya jadi karena kuat tuh sampai 9 kakek disebut. Akhirnya kawannya pula dicela, amma anta fala ummalaka kata. Adapun engkau saya nggak yakin keturunanmu sehebat aku katanya. Sebutkan. Akhirnya malu-malu yang satunya ini. Kemudian dia mengatakan, saya sambil lemesnya itu, saya fulan, ibnu fulan, berhenti ke kakek ketiga. Kenapa? Karena kakek keempatnya orang kafir. Ya, dia tidak mau nyebut. Akhirnya diulang lagi, ana fulan, ibnu fulan, ibnul Islam. Dia tidak mau nyebutkan kakeknya. Jadi yang keempat langsung ibnul Islam katanya. Allah takdirkan kedua-duanya meninggal. Yang berbangga dengan nasab kakek-kakeknya yang muslim, yang beragama Nabi Musa, masuk ke dalam surga. Yang berbangga dengan kakek-kakeknya yang enggak jelas, yang kafir-kafir, ini Allah masukkan ke neraka. Lihat, orang ini dimasukkan ke neraka bukan karena maling, bukan karena berzina, bukan karena membunuh, karena berbangga dengan nasab. Dimasukkan ke neraka. Ya. Makanya Rasul mengatakan hati-hati, berbangga dengan nasab ini termasuk tradisi jahiliyah. Karena nasab itu tidak mempengaruhi kemaksuman. Ya. Yang maksum itu cuma Nabi. Buktinya Abu Lahab mati masuk neraka. Ya. Ini faedah yang kedua dari hadis ini. Ya. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini, bahwa hidayah itu di tangan Allah. Tadi kita sudah jelaskan ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Tapi semua kembali ke tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha suatu ketika bertanya kepada Rasul tentang doa yang selalu diucapkan Nabi. Doa apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Coba. Mungkinkah Nabi sesat? Tak mungkin. Karena Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa wajadaka dhallan fahada. Allah berikan petunjuk Nabi. Tak mungkin Nabi sesat. Kenapa Nabi SAW mengatakan wahidat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati di atas agamamu? Karena padahal tidak mungkin Nabi itu sesat. Tapi Nabi mengatakan seperti itu coba. Makanya Ummu Salamah bertanya, Rasul, kenapa kok asik doa itu aja yang kau baca? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Ummu Salamah, hati manusia itu berada di jari jemari Ar-Rahman. Berada di pegangan Allah. Allah itu bisa yuqallibu kaifa yasha. Bisa saja membalik sesuai kehendaknya. Hari pagi dia beriman, malam sudah kafir. Malam beriman, pagi bisa kafir. Maka Rasul mengatakan nanti di akhir zaman ada masa-masanya di mana orang beriman di waktu pagi, malamnya sudah kafir. Malamnya beriman, paginya kafir. Kenapa? Karena mereka menjual agama mereka dengan murahnya dunia. Ya. Nah, dari sini menunjukkan bahwa semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kemudian orang merasa tidak mungkin saya bergeming hidayah saya. Tidak. Kita ini apalah bedanya bandingan kita dengan Umar bin Khattab juga.
Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar itu kan membawa lembaran, dia ada lembaran Taurat. Lewat di hadapan Nabi. Jadi Nabi ngomong, "Hei Umar, kau bawa apa tuh?" katanya. Kata Umar, "Enggak, ini hanya catatan-catatan Taurat, wahai Rasul." Ya. Apa kata Rasul? "Ya Ibnul Khattab, amutahawikun anta." Ibnul Khattab, kau sudah bingung ya katanya. "Taraktukum alal bayda." Ku tinggalkan Islam ini terang sekali, lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Ya. La yazigu anha illa halik. Tidak ada yang berpaling kecuali pasti binasa. Lemparkan lembaran itu. Cukupkan dengan Quran. Kenapa Nabi SAW mengkhawatirkan agama Umar? Pada Rasul sendiri yang mengatakan bahwa kebenaran itu mengalir dari lisan dan hati Umar. Bahkan kalau Umar jalan di sebuah jalan, setan berjalan di jalan yang sama, setan punya pula kabur. Tidak mau berjumpa dengan Umar kan? Tapi Rasul masih mengkhawatirkan Umar sesat. Ya. Kalau sekelas Umar saja dikhawatirkan sesat gara-gara pegang lembaran Taurat, gitu maksudnya. Macam mana kita? Sok-sokan kuliah jurusan filsafat. Ya. Saya sudah ngaji, nggak mungkin saya terkena filsafat. Keluar jadi gila lah. Gitu. Karena dia tidak kurang akidahnya, kurang mantap gitu ya. Masuk ke jurusan yang merusak dia, rusaklah dia. Jadi jangan coba-coba kalau kita tidak bisa menghadapi syubhat, jangan masuk dalam syubhat. Ya. Karena bagaimanapun gelombang syubhat itu luar biasa merusak orang. Taib, ini yang ketiga. Yang keempat, di antara faedahnya juga dari hadis ini bahayanya teman yang jahat. Ya. Makanya Rasul mengatakan ada istilah pepatah Arab itu as-sahib sahib. Ya. As-sahibu sahib. Sahib itu kawan, sahib itu narik. Ya kan? Jadi rata-rata kawan itu narik. Banyak orang yang dermawan jadi bakhil gara-gara kawannya. Ya. Banyak orang yang bakhil jadi dermawan gara-gara kawannya. Itu maksudnya. Banyak orang yang malas ibadah gara-gara kawannya rajin dia ibadah. Rajin ibadah gara-gara kawannya malas, ikut pula malas ibadah. Nah, memang begitu, kawan itu narik. Makanya istilahnya Rasul mengatakan, "Mathalul jalisi salih wal jalisi su' kamathali sahibil miski wa kiril haddadi." Permisalan teman yang baik dengan teman yang tidak baik itu persis seperti Anda berteman satu dengan pandai besi, satu pula dengan penjual minyak wangi. Coba perhatikan orang yang jual minyak wangi itu. Pasti ada 3 perkara yang kita akan peroleh. Umumnya orang penjual minyak wangi itu, sini. Nah, nanti ditutup, gini. Pasti kan gitu ya, ditawarin. Walaupun tidak beli itu. Kita nggak ngomong-ngomong, cuma dipanggil atau dijolet-jolet saja sampingnya. Dapatlah satu kita. Itu dapat manfaatnya. Di mana dia tiba-tiba ngasih minyak. Padahal kita nggak minta. Ya, satu. Yang kedua, anggaplah kita tidak dicelupkan gitu ya. Tidak elus dengan minyak wangi. Tapi kan kita bisa mencium bau dia. Ya. Ataupun dia pasti akan menawarkan minyaknya. Itulah manfaat berkawan dengan orang baik. Pertama, menawarkan. Janganlah seperti itu. Ayolah kita ke masjid, kan itu ya. Atau mungkin boleh jadi memaksa dia narik. Ya. Atau mungkin dia terkena harumnya. Umpamanya ini orang baik meninggal. Siapa itu? Itu kawan saya itu. Jadi terkadang dia pun ikut-ikutan itu. Itu kawannya si Anu, tidak mungkinlah kayak gitu. Jadi kadang-kadang dia pun tertutupi dengan kejahatan dia dengan kawannya. Umpamanya dia itu buat jahat, padahal kawannya orang baik. Saya nggak nyangka loh, dia kawannya orang baik kok kayak gitu. Sebenarnya kejahatan dia itu sedikit banyak kan tertutup tuh. Tapi kalau berkawan dengan kawan yang jahat, Rasul mengatakan wakiril haddadi, seperti pandai besi. Nggak beli pun pisaunya adalah kemudian cipratan apinya gitu maksudnya. Ataupun tidak terkena cipratan apinya, baunya lah gini. Jadi ini juga diantara faedah hadis ini. Ya. Kemudian yang terakhir dari faedah hadis ini adalah tentang bagaimana seseorang itu harus memperhatikan khawatim. Khawatim itu artinya akhir daripada perjalanan hidup manusia. Khawatim. Karena Rasul mengatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya.
Amal itu ditentukan akhirnya. Makanya kenapa kemudian doa Nabi SAW supaya diwafatkan dalam posisi husnul khotimah bukan sul khotimah. Karena banyak ya kisah-kisah dalam Al-Quran atau kisah-kisah dalam dunia nyata gitu ya, yang sudah dapat hidayah akhirnya kembali ke kufur, atau yang kufur kembali kepada hidayah, itu banyak ya. Dalam kisah-kisah, contoh umpamanya dalam Al-Quran kisah Bal'am ibn Ba'urah. Kan ulamanya Bani Israel tuh bisa jungkir balik tuh, tidak jadi ulama lagi, jadi orang kufur tuh, hanya gara-gara ditawari jabatan dan harta. Kufur dia. Padahal ulama Bani Israel semua orang minta fatwa sama dia. Bal'am bin Ba'urah itu sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan kisahnya dalam Al-Qur'an secara tersirat. Atau Qarun, yang mudah saja ya. Qarun itu kan ahli Taurat, sampai disebut munawwir. Munawwir itu bercahaya. Kenapa? Karena kalau dia baca Taurat itu indah banget tuh Qarun. Jadi orang datang ke Qarun itu hanya minta Qarun membacakan Taurat, saking punya keindahan suara Qarun itu. Itu waktu miskinnya, ya. Udah kaya ditinggalkan Tauratnya, kufur dia. Bahkan menentang nabinya pula, Nabi Musa. Ah, itu kisah-kisah orang-orang yang jungkir balik gitu ya. Tapi ada juga kita lihat para sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ini bukan berarti kemudian dia anak daripada orang tua yang muslim, tidak. Umar dulunya musuhi Nabi, masuk Islam. Ya. Ataupun Zubair bin Mut'im, Zubair bin Mut'im radhiyallahu an. Itu datang bawa pedang. Itu kan kurang lebih dengan Umar juga itu membunuh Nabi itu. Dari Mekah datang ke Madinah. Nabi sedang sholat maghrib itu sebenarnya ada kesempatan dia menghunuskan pedang tuh. Karena di zaman itu kan masjid bukan kayak sekarang, blang-blong aja zaman dulu kan. Bisa dari mana saja menyerang. Kalau sekarang kan tidak bisa, ada pintu, ada jendelanya. Jadi sulit kan itu. Tapi zaman dulu kan bisa dari mana saja diserang. Nabi sedang sholat. Apalagi posisi Nabi sedang jadi imam tuh. Ada kesempatan untuk nyerang. Dan sudah gelap. Kan di zaman itu nggak ada listrik, jadi nggak tahu gitu orang sembunyi di mana itu. Tapi ketika Nabi SAW membaca surat Tur, kemudian sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arbal la yuqinun. Tiba-tiba dia mikir, oh betul juga, karena ayat itu menyinggung berhala yang selama ini disembah. Ya, am khuliqu, apakah berhala-berhala itu diciptakan secara tiba-tiba ujung-ujung ada? Mustahil, kan itu. Am humul khaliqun, apakah mereka am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan dari benda tertentu ataukah mereka tercipta dengan diri sendiri? Ini kan harus dijawab nih pertanyaan ini. Ya. Kamu menyembah batu itu, saya mau tanya, batu itu ujung-ujung ada, tiba-tiba ada, ya? Ataukah engkau yang membuat batu itu ada? Kau pahat batu itu kemudian jadi patung, ya? Ataukah batu itu yang menciptakan langit dan bumi? Ini tiga perkara ini tidak bisa dijawab masalahnya. Dari situlah maka Zubair bin berkata, wah betul juga nih, saya kan nyembah patung Lata Uzza ini batu. Dia tidak tercipta dengan diri sendirinya. Buktinya dia diciptakan orang. Kalau diciptakan orang, mana mungkin menciptakan langit dan bumi kan itu? Ah, dia sadar dia. Makanya ada hadis Abu Raja al-Utaridi, Abu Raja al-Utaridi radhiyallahu an. Dia mengatakan, dulu kami menyembah batu. Kunna na'budul hajara. Kami dulu nyembah batu katanya di zaman jahiliyah. Ya. Fa idza wajadna hajaran huwa khairu minhu, katanya, kalau kami mendapatkan batu yang jauh lebih bagus lagi, katanya, alqainahu wa na'khudul akhir, maka yang lama kami buang, yang baru kami sembah. Otaknya dia hilang, ya kan? Jadi setiap mendapatkan batu yang lebih bagus lagi, nanti yang lama dibuang tuh, yang baru pula disembah. Seperti itulah, gitu. Itulah agamanya orang musyrik. Lihat kesyirikan tuh ngilangin akal orang. Masa gitu Tuhan, asik buang campak, buang campak. Tuhan apa sih dibuang dicampak gitu kan. Ini nampak nih bagus nih. Nah, lama-lama cobek pula nanti disembah. Itu kan dari batu juga kan. Pokoknya setiap dia mengatakan, ya, setiap kami mendapatkan batu yang baru, kami lempar batu yang lama, batu yang baru pula kami jadi sesembahan. Yang herannya kata dia, wa illam najid hajaran. Kalau kami tidak dapat batu, katanya. Apa yang terjadi? Jama'na hathwatan minat turab. Jadi kami kumpulkan tuh pasir itu, digumbukkan. Ya, jadi gundukan tuh, dibuat kayak gunung-gunungan tuh. Ya. Kemudian apa? Tuf Nabi, kami tawaf di keliling. Karena kayak anak kecil tuh. Kayak anak kecil main-main gunung-gunung atau putar-putar di situ. Jadi lato-lato dikit. Ya kan? Lah ini kan aneh orang-orang kayak gini nih. Ya.
Jadi makanya kan repot coba. Ini makanya agama kesyirikan itu rata-rata nggak masuk di akal. Ya, orang makanya alhamdulillah Islam itu datang, kemudian memasukkan bagaimana logika dalam beragama itu. Karena agama orang musyrik tidak berakal. Makanya banyak para sahabat yang kemudian masuk ke dalam Islam. Wallahu alam, saya kira cukup sampai di sini ya. Ini pun sudah mau jam 3. Itu satu bab saja. Jadi kapan nih ujiannya? Masih lama.